Halo, saya Salon Stefani Manigir dengan NIM 19672010 dari Fakultas Fisip semester 5. Saya akan memaparkan materi tentang sejarah lahirnya ASEAN dan dukungan Indonesia terhadap ASEAN Connectivity dalam perspektif konstruktivisme dari mata kuliah Organisasi dan Administrasi Internasional. Kita masuk pada pembahasan. Sejarah terbentuknya ASEAN. ASEAN adalah singkatan dari Association of South Asian Nations, yang merupakan organisasi ekonomi dan geopolitik khusus untuk negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Sejarah berdirinya ASEAN diawali karena beberapa kesamaan negara-negara pendirinya serta konflik yang terjadi saat itu. Tahun 1960-an merupakan masa-masa yang sulit bagi negara di Asia Tenggara. Negara pendiri ASEAN. Berdirinya ASEAN diawali dari pertemuan 5 menteri luar negeri perwakilan dari negara-negara Asia Tenggara. Pertemuan ini dilaksanakan di Bangkok, Thailand pada 5 hingga 8 Agustus 1967. Pengesahan berdirinya ASEAN termuat dalam Deklarasi Bangkok atau yang disebut juga sebagai Deklarasi ASEAN. Berikut adalah 5 negara pendiri ASEAN beserta nama perwakilannya. Yang pertama Indonesia, Adam Malik atau Menteri Luar Negeri Indonesia. Yang kedua Malaysia, Tun Abdul Razak atau Wakil Perdana Menteri Malaysia. Yang ketiga Singapura, Sinat Hamdi Raja Ratnam atau Menteri Luar Negeri Singapura. Yang keempat Filipina, Narciso Ramos atau Menteri Luar Negeri Filipina. Yang kelima Thailand, Thanat Khoman atau Menteri Luar Negeri Thailand. ASEAN Connectivity merupakan keterhubungan fisik, institusi, dan perorangan yang memudahkan aliran modal barang jasa dan orang dalam kawasan demi pencapaian pilar ekonomi, keamanan politik, dan sosial budaya dalam rangka realisasi visi ASEAN Community. Konektivitas kawasan daratan dan kawasan kepulauan. Salah satu prinsip utama MPAC adalah penguatan konektivitas antara kawasan daratan dan kawasan kepulauan ASEAN. Negara kawasan daratan terdiri atas Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Sementara Indonesia dan Filipina termasuk di kawasan kepulauan. Konektivitas akan berjalan baik ketika regulasi yang ada mampu mengakomodasi karakteristik masing-masing wilayah. Jika tidak, negara kawasan kepulauan dengan tingkat kesulitan akses yang lebih besar daripada kawasan daratan tidak akan memperoleh manfaat konektivitas secara optimal. Dukungan Indonesia terhadap ASEAN Connectivity berdasarkan konstruktivisme. Indonesia mendukung ASEAN Connectivity meskipun tidak banyak proyek dalam MPAC yang bersinggungan dengan kepentingan Indonesia dikarenakan adanya perubahan paradigma Indonesia mengenai kebijakan atas konsep identitas dan kepentingan. Perubahan ini ditandai dengan adanya transformasi kebijakan terhadap identitas ASEAN dan redefinisi kebijakan Indonesia terkait ASEAN. Transformasi kebijakan terhadap identitas regional menyadarkan negara atas keberadaan identitas kolektif yang akan meredefinisi kebijakan negara pada tataran regional. Kebijakan yang muncul adalah kepentingan bukan lagi hanya mengejar kekuasaan material yang bersifat self-oriented, namun juga diarahkan kepada kepentingan bersama. Sekian dari hasil materi saya. Dan saya ingin mengajak teman-teman untuk bergabung bersama kami